Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja, anggota Dewan yang terhormat Ibu Evivana Rombedatu, SE, MF. Kami sambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Pendeta, dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang berkenan hadir pada acara ibadah syukur ini. Yang kami hormati Camat Makale Selatan, dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Yohanes Some SIP. Yang kami hormati Lurah Sandabili, dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Tandri Irfandi SE. Yang kami hormati pimpinan PT Malaya Energi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Yang kami hormati seluruh guru dan tenaga kependidikan staf di SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Yang kami hormati Kepala RT Kamboring. Yang kami banggakan dan kasihi orang tua, wali, dan keluarga peserta Purna Siswa Angkatan 15. Yang kami banggakan dan sayangi 140 rekan-rekan peserta Purna Siswa Angkatan 15 SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Seluruh hadirin dan undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada kita semua yang boleh berkenan hadir memenuhi undangan dalam rangka kegiatan inaugurasi Purna Siswa Angkatan 15 SMK Negeri 4 Tanah Toraja pada hari ini, Sabtu 29 April 2023. Perjalanan yang dilalui sekarang begitu banyak lika-liku hidup. Begitu juga yang dirasakan rekan-rekan kami kelas 12 yang saat ini telah menyelesaikan pembelajaran di satuan pendidikan di sekolah ini. Begitu banyak kenangan yang mereka tinggalkan untuk sekolah ini. Izinkan saya, Cincin Rapanan, sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah syukur. Yang ketiga, acara inaugurasi kelas 12. Yang keempat, kesan dan pesan. Yang pertama, dari perwakilan Purna Siswa Angkatan 15. Yang kedua, dari perwakilan orang tua siswa. Yang ketiga, dari pengurus Komite SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Yang keempat, dari Kepala UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Yang kelima, dari pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Acara yang kelima yaitu Rama Tama dan penutup. Yang keenam, dokumentasi kenangan. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah syukur dengan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Selviana STH. Dengan kasih kami persilakan.
Bapak Ibu tamu undangan, segenap keluarga besar SMK Negeri 4 Tanah Toraja, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 4 Tanah Toraja dalam ibadah syukur inaugurasi Purnasiswa Angkatan ke-15. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita sambut ibadah kita pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah syukur dan penempatan siswa kelas 12 Angkatan ke-15. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita berdiri, kita memuliakan Tuhan. Indeko Tamenani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta hadirin sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Berlimpah sukacita kita nyanyikan 2 kali. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku.
bermazmur kepada Tuhan melalui pembacaan Mazmur 45 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan saja aku kepada Raja. Engkau terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah dalam kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu Allahmu telah mengurapi engkau Dengan minyak sebagai tanda kesukaan. melebihi teman-teman sekutu. Amin. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Buka tuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Allahku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah dalam sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Orang tua, saudara-saudara, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, melandasi sukacita dan ungkapan syukur dari anak-anak kekasih kita pada siang hari ini bersama dengan segenap Dewan Guru dan orang tua tentunya. Firman Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu. Mari mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Sebelum membaca firman Tuhan,
Mari kita mohon hikmat kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita dan ungkapan syukur boleh dialami dan dirasakan oleh anak-anak kami di tempat ini bersama dengan orang tua, bahkan kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini dalam rangka penamatan siswa kelas 12. Terima kasih Tuhan untuk pencapaian sampai pada hari ini. Dan saat ini kami akan melandasi semua itu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu ini akan memberikan sukacita, melengkapi semuanya, dan kiranya akan terus menjadi berkat bagi kami, bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini sungguh boleh melengkapi kami dan juga menjadi bekal di dalam menata hari-hari hidup selanjutnya. Jauhkan kami dari berbagai hal yang sia-sia. Kiranya kami betul-betul memfokuskan hati kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Judul perikop firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu yang disebut sebagai orang yang berbahagia dan bersukacita adalah kita yang percaya kepada firman Tuhan,
mendengarkan dan melakukan itu di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlebih anak-anakku yang dikasihi Tuhan yang hari ini akan melalui proses pengamatan, betul-betul damai di hati, bersukacita dan berbahagia. Susi tolek. Ya, mana anak-anak kelas 12? Oh, itu semua sudah siap dan penuh semangat. Ya. Kita sudah membaca firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Ini seringkali dibaca dan juga kemudian seringkali menjadi penguatan bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan, dalam perjuangan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, perkembangan dan kemajuan zaman banyak menawarkan kemudahan-kemudahan dan juga hal-hal yang bersifat instan atau cepat. Ya, mungkin biasa kalau ya kekande di kuah makanan siap saji. Tetapi meski demikian, seperti apapun usaha dan pengetahuan atau kepintaran yang dimiliki oleh manusia di dalam merancang berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak semua hal dapat diubah dengan cara itu. Ya, manusia pada umumnya senang dan menginginkan hal-hal yang sifatnya cepat atau instan. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh perikop firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13 hari ini, saya kira sangat jelas diuraikan berkaitan dengan dinamika atau proses kehidupan seperti yang dikatakan di dalam tadi. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu banyak diuraikan di dalam pembacaan kita tadi. Dan semua itu pasti terjadi di dalam urutan waktu yang Tuhan atur. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh pengkhotbah kepada umat-umat Israel yang pada waktu itu sedang berada di tempat pembuangan, yaitu Babel. Mengapa kemudian umat-umat Tuhan harus berada di tempat itu, harus menjadi bangsa yang terhukum dan terbuang? Tentu itu sebagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan di dalam statusnya, di dalam keterpilihannya sebagai umat Allah. Ternyata mereka seringkali tidak setia, tak nama kari tutup. Hari ini kita bersama-sama untuk merayakan dan mensyukuri keberhasilan dari anak-anak kita melewati satu proses lagi di dalam jenjang pendidikan, lagi Patamba. Ya, tentu kita semua tahu bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang lama dan panjang.
ya sama boyok toan gitu melada sama sekolah. Tidak ada orang yang kemudian manek dadina baru lahir lalu langsung ada di belakang namanya gelar pendidikan, mak tu langsung tandai mak bahasa, mak tu langsung tandai mak kada. Butuh waktu yang panjang sesuai dengan proses. Bahkan untuk pendidikan formal bukan hanya di Indonesia, di atau bang motlaptun na kumu anna dio TK pada masa ini to anna dio SD pada tuh ke jenjang yang lebih di atas lagi sekian bahkan sampai tua ada orang yang masih sudah mendapat S2 dah apa dokter dan lain sebagainya. Itu semua butuh proses, butuh waktu yang panjang, tidak kemudian secara instan. Walaupun kadang-kadang biasa dirahi kamu ada orang yang kemudian membeli ijazah. Sudah terjadi toh dimbang ijazah na pakai nama yang sekolah. Yang bedanya lo siapa ke SD, waktu SMP, sabak masih itu kau kelangan ijazah kayak na ditandai mak bahasa. Bahkan ada ijazah S1 nanti dia sama bahasa kalau memang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Jadi saya kira ini juga yang dimaksudkan salah satunya di dalam perikop firman Tuhan yang kita renungkan hari ini semua. Mintu apa dan nasangnya atunna. Ada proses yang membentuk kita untuk mencapai sebuah titik atau tujuan. Ya, ibu dah saya tahu Mas Anang. Kalau seandainya untuk mencapai sebuah gelar pendidikan akademik, waktu dikua ke pemerintah, 5 tombang mau waktu apa? Mungkin banyak orang yang senang. Tapi kemudian apa yang akan didapatkan? Kayak pakai tamat SD toh. Karena tadi saya katakan semua ya kata kita, Tolino, kita manusia ini biasa dipora itu yang instan dan yang cepat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kala memang yang cepat dan instan itu meloduka ya, nakwa Pak Yusuf kala lebih cepat lebih baik. Tapi tak enak minta nasang tu apa lebih cepat lebih baik. Tak nak melo nasang. Ada hal-hal tertentu di mana ungkapan ini pas. Tetapi ada juga hal yang memang kita harus menjalani proses. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi hal-hal yang instan itu memang ada yang memang tidak mungkin seperti yang kita alami, yang kita tempuh bagi orang tua yang sudah mengenyam tingkat pendidikan. Nah, di antara kita ini ada banyak orang tua kita, bapak-bapak, ada bapak camat, ada bapak lurah, ada pak babinsa, ada pak kepsek dan tak muku sabuk nasang. Tentu sebutan-sebutan itu tak enak melekat punala, butuh proses yang panjang itu. Nah bisa. Jadi sampai punala kira pak camat, sapak lurah ketek na dia malah ada waktu masih sekolah. Butuh waktu, butuh perjuangan. Oleh karena itu ya, saya kira teman-teman kita hari ini mungkin itu yang menjadi refleksi salah satunya di dalam kehidupan kita. Di dalam mengenyam sebuah pendidikan atau pengetahuan, anak-anak kita ini sudah melewati pirang tahun mau komi masih sekolah atau sabak tamak mau komi SMK atau temo sudah ada 10 tahun lebih ya kalau dihitung dari SMP, dari SD sampai sekarang. Kemudian tumak TK, oh berarti ya mendekati mungkin mau ada yang 13 tahun, 14 tahun dan seterusnya. Mungkin ada juga yang 15 tahun. Kayaknya itu tontong neporebang aja kelas nah. Cinta kelas. Tidak naik kelas. Ya. Biasa kakek muda-muda tentang perangin nak itu ngurun paterowang kodolo. Ya. Sebagian teman-teman sudah lewati itu. Ya. Dan di dalamnya itu tentu ada
suka dan dukanya. Suka dan dukanya, waktu kita, tempat atau lingkungan, dari segi pembiayaan, dari support atau dukungan dari orang tua atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak mudah Pak No. Tapi yang paling sering kali menjadi kendala yaitu dalam hal biaya. Tapi bersyukur totemo Nabi Syaki perhatian pemerintah. Karena budak-budak siamo tuna tanggulangi pemerintah, jadi tak siamo daden setengah mati bang tu mak bayar uang sekolah bagi yang negeri. Tapi kalau swasta, wah mungkin agak mahal. Tetapi kalau orang yang punya kesadaran pendidikan, kumi umba pada ke sekolah na pomilona kota bangsia. Nah, mungkin untuk anak-anakku yang ditamatkan hari ini, apakah selama kalian menjalani proses belajar mengajar itu semuanya aman-aman saja? Aman? Oh tidak, sebagian besar. Jadi saya kira saya sudah menyinggung tadi banyak. Mungkin terkendala biaya. Yang kemudian itu membelang di Kamale, anu siapa ke desa ni motor totemo sabak mui lalan-lalan kampung di pa ani bang mau motor lah kok. Belum lagi kalau misalnya orang tua tidak mendukung, sahabat dan juga itu teman tua tidak memiliki kesadaran pendidikan. Nah tandai karena suama sekolah tuh anak mah, tapi tak nak dukung nih. Kadang-kadang mbak tuh dia nyimpen ada uang sekolah sidik, mak apa? Anu bang itu. Yang penting mahalnya sekolah dan lain sebagainya. Kita kemudian tidak mengikuti perkembangan anak-anak kita. Seperti apa di sekolah? Umbasus itu psikologi nah. Masa nang syara kamalnya sekolah atau hanya sekedar ikut-ikutan? Ya, mungkin budak siapa terlalu tua kita toh tak perhatikan nih. Kumako di bapak sekolah nanti anak tak dibiayai, tetapi yang penting juga mentalnya lah ditandai toh. Sahabat biasa itu juga yang seringkali menjadi kendala bagi anak-anak kita. Kadang dia mau tuh formal bahasa sekolah sahabat, dia tuh mataku matematika, mataku bahasa Inggris. Itu dulu-dulu, tapi mudah-mudahan tak isyamu atau temo. Saya juga terus terang waktu saya sekolah dulu, mataku lihat ke matematika nih. Kadang-kala kok nanti orang yang tamat tuh guru matematika. Apalagi dia di PR, sahabat biasa kami dulu itu masih dijepit-jepit pensil atau pulpen kayak salah kan. Ya, tapi sekarang tak isyamu mataku mau guru atau temo kambe-kambe pas sekolah sahabat dia mau undang-undang. Ya tapi ya mungkin itu pengalaman sedikit. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi kemudian yang kita semua mau aminkan secara khusus anak-anak kita bersama dengan orang tua dan para guru, bahwa kalau anak-anak kita boleh sampai pada tahap ini, tentu itu semua berjalan dalam rangkaian waktu yang Tuhan atur, dan pencapaian itu tentu tidak dilepaskan dari beberapa hal penting. Yang pertama itu lapontong di kana seso lanasang sahabat. Maka mungkin napa tuduh napa tilala kadang napuang bahwa Tuhan yang merancang dan mengatur segala sesuatunya itu dalam hidup kita. Mi amin kan toh adik-adik SMK yang tamat hari ini? Ya, walaupun tadi dibilang tidak aman-aman saja selama sekolah, kita aminkan bahwa itu semua karena rancangan Tuhan. Diaminkan ya? Iya. Kalau bukan Tuhan yang merancang, tak minta maaf lo ya teh. Iya. Saya kira itu jelas di dalam ayat 10 dan ayat 11 tadi. Tuhan memberikan kita tanggung jawab, pekerjaan, mungkin boleh dikata melelahkan, menjenuhkan dan penuh dengan perjuangan, tetapi kemudian pada akhirnya Tuhan juga yang merancangkan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kemudian yang kedua, usaha dan perjuangan masing-masing. Ya. Perlu juga kita mengoreksi diri kita, adik-adik. Biasa kiano pun nemu anu nanti tomaton tala pas sekolah ki para notongan dika pakai tadi biasa pakai atau matuanta. Dan tu di Malaysia mak motor malah masih sekolah ina.
Ona dicek tak ya balik na taruh lah ke sekolah. Ada yang tidak terus ke sekolah, mungkin ada yang terus ke mak kali. Nanti kalau pas jam-jam pulang sekolah itu sudah juga mana kami indok na salambeknya. Sudah tahu mana sekolah. Oh iya manusia. Padahal tidak lama kemudian ada panggilan dari sekolah. Oh sang apa waktu si teh bang saya masih sekolah. Bilang bentuk oh nama dia taruh nah berkat nih. Nah kadang-kadang itu. Kemudian kadang-kadang juga tidak ada memang kesadaran diri dari kita itu juga menentukan ya ke tu kita tuh mah tuh namelah ada ya tentu hasilnya akan lebih bagus juga nih ya tuh tangkankan atau ya hasilnya begitu juga jadi jangan terlalu bagaimana ya mengharapkan hal yang maksimal tapi usaha minim ya. Kemudian hal berikutnya ini juga yang penting, karakter kita sebagai orang-orang yang percaya tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah bagi teman-teman, bagi adik-adik saya yang dari Kristen, saya kira dari Alkitab sangat jelas di Amsal 1 ayat 7 dan hafal itu atau tandai nanti dapat hadiah. Siapa yang tahu apa bunyi Amsal pasal 1 ayat 7? Bagaimana dasar-dasar kayak TM tandai. Nah kusana ya itu akan menjadi salah satu motto kalian di dalam menuntut ilmu. Atau orang tua. Wadah tumbuk kak mau HP. Takut akan Tuhan permulaan. Jadi kapan lu tak bisa dikalupai itu. Yang tahu ditambahi pandita, nah dia ibadah Allah tu yang salah. Ya duka dia nanti dikatakut tu puang, dikasiri itu puang. Kau untuk nanti apa mak din diampak na pasak ki puang belana. Jadi katakut tu puang. Babu daya tu tahu tak nak katakut puang. Mungkin ada juga anak-anak sekolah lebih mataku mungkin lah kok kepala sekolah daripada puang matua. Adakah? Atau kepada gurunya yang lain? Oh, nak wasiat tidak. Ya mudah-mudahan. Karena nomor satu yang kita takuti itu. Yang nomor satu ini yang di atas. Tuhan. Dia yang merancang, mengatur segala sesuatunya yang kita jalani. Bahkan apa yang adik-adik capai sampai pada hari ini. Kemudian jadi ini semacam refleksi juga sekaitan dengan apa yang kita alami dan juga momen yang adik-adik akan lalui hari ini. Jangan pernah melupakan orang tua. Kalau orang tua di sini, ada orang tua di rumah, ada orang tua di sekolah. Orang tua di rumah pada umumnya tentu na paranno ki. Mak ranno dikak nakwa kupo pas sekolah tende anakku denopa. Nah, mendadi tahu. Nah, mungkin bertanya, mbona sanga Bu Pendeta mendadi tahu na tahu kita. Artinya ya bisa berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga. Pokoknya bisa berguna. Ya kita di dalam iman kita membahasakannya menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tua itu mendoakan kita. Jadi jangan mengabaikan itu. Mereka dengan harapan yang tinggi menyekolahkan kalian supaya menjadi orang yang berguna. Jadi mak perangi kami. Dari kami bali-bali te tomato dia pernah kasih. Aku pas sekolah maki. Nah ke di bali-bali siang. Nah ada dia maki. Bukan main itu suka dukanya. Kemudian satu unsur yang penting juga dan kemudian ini boleh menjadi refleksi baik bagi teman-teman adik-adik yang ditamatkan hari ini maupun juga yang masih akan sementara melanjutkan di sini juga bersama dengan orang tua di sekolah yaitu Dewan Guru. Ya mungkin ada di antara teman-teman selama proses belajar mengajar
Beden tu napore bang lawan guruna. Bahkan juga tidak jarang ada siswa yang kemudian agak-agak kurang ajar. Biasanya ejek-ejek tu guruna. Kemudian misalnya saya nggak apa biasa bang mau menjadi bukan lagi pelajaran yang jadi fokus, tapi yang mayate anak petawain nak tu bisa nana bebek laku guruna. Kalau ada yang seperti itu, segera bertobat dan minta maaf. Lah tamma mau komite loyate, bisa komi tamma loyate belanda. Nah pakai pematua tu guru-guru memperlengkapi ki. Nah dia bisa mak bahasa. Aku bisa nak belendan nindete belanda guru. Sabak masih sekolah nak nade inak bisa nak bahasa, bisa nak surat. Ku petaruh itu jenjang selanjutnya ku bisa bendan. Jadi menjadi seorang guru itu tugas yang sangat mulia. Bahkan dikuah guru adalah pahlawan apa? Tanpa tanda jasa. Mita enak diben jasa tuh mai guru-guru, tapi selalu akan melekat di dalam hati kita, pikiran kita. Sabak anda din apa di posara santulah sudah dikilale. Ya jadi kau bisa susi teh sabak anda aja inak tuh ibu guru. Nada inak topak guru ya to om. Ya tapi kumanarang. Kena tak enak bamba nak tunano to om bete ikak kula susi teh. Jadi jangan ingat dari cara atau metode guru-guru itu mendidik, tetapi apa yang kita capai hari ini tentu itu semua dari jangan meninggalkan sekolah dengan menyimpan kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian kalau bisa tamat sampai pada hari ini, itu artinya bahwa semua sudah boleh dilewati, boleh berjalan baik-baik saja. Amin. Ayo, maha senang tongan bebalik. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu dalam kehidupan anak-anak kita, Buddha patuh rencana-rencana setarukna, cita-cita yang tentu sudah terpikirkan masing-masing. Waktu kalian masih panjang. Berupayalah untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita dengan belajar keras. Nang meladak tongan pikir iya. Mungkin sebelum saya mengakhiri perenungan atau khotbah hari ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa apa gunanya cita-cita setinggi langit kalau usahaannya seujung kuku. Parang lami renungkan toh. Apalagi sekarang banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang menyita habis waktu kita, jadi tidak berpikir lagi untuk belajar dan seterusnya, menempuh pendidikan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hari ini penamatan angkatan yang ke-15 ya, kalau tidak salah saya bercakap-cakap dengan Ibu Kepala Sekolah tadi, sekitar 140 siswa akan tamat hari ini. Nah, pencapaian yang luar biasa. Dan selamat juga kepada orang tua, tetap semangat di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita untuk mencapai tujuan yang baik. Sukses ke depan, Tuhan memberkati. Amin. Salama mama sele nari puang Yesus mama sele nari puang ta napagari tu kasalanta.
Tangyara pamenganta kamalolonta tasatuan tangyara belana pa boyo-boyota napo urung anta salama mama senari puangta puang Yesu mama senari puangta napagari tu kasalanta. Tangyara kapaisanan siasarota tasatuan tangyara belana paporaianta napo urung anta salama mama senari puangta puang Yesu mama senari puangta napagari tu kasalanta. Pujian persembahan dari Ibu Kepala UPD dengan kasih disilakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bapak Ibu, mengenang pancawarsa saya di SMK Negeri 4 Tanah Toraja, saya ingin menyampaikan betapa perjuangan yang saya alami dan Tuhan berikan kepada saya untuk terus memberikan diri saya sebagai seorang hamba di tempat ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Segala puji dan syukur kepada Tuhan. Puji-pujian dari Ibu Kepsek tadi saya kira merupakan ungkapan hati dan jiwa dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan sebagai seorang abdi negara, sebagai pendidik untuk anak-anak kita. Kiranya Tuhan terus menguatkan di dalam mengangkat tanggung jawab ini dimanapun Tuhan tempatkan.
Tuhan dimuliakan lewat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan-Nya Tuhan senantiasa kami angkat kepadamu, karena kami percaya jikalau kami boleh ada bersama-sama bersukacita pada siang hari ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami sekalian, khususnya untuk anak-anak kami bersama dengan orang tua dan juga segenap guru di tempat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan di tengah-tengah kebersamaan kami hari ini. Masih dimungkinkan untuk bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi ada kesempatan untuk menikmati firman-Mu yang kami percaya menjadi dasar dan pedoman di dalam kehidupan kami untuk melangkah dan menata hari-hari hidup karunia Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Dan di saat ini Engkau sendiri yang melihat dan mengetahui apa yang menjadi ungkapan luapan perasaan dari anak-anak kami siang hari ini. Sekian waktu lamanya mereka boleh menempuh proses pendidikan, kurang lebih 3 tahun berada di tempat ini. Suka dan duka menjadi bahagian dari kehidupan mereka, mewarnai perjuangan mereka, cita-cita mereka untuk sampai pada hari ini. Dan semua itu Tuhan, Engkau telah jawab indah pada waktunya, indah pada hari ini, sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Terima kasih ya Tuhan untuk semua itu. Tentunya bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan para guru dan orang tua, kami terus meyakini bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka mungkin kami tidak bisa sampai pada pencapaian hari ini. Olehnya itu ya Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang akan ditamatkan hari ini, untuk kelanjutan pendidikan, untuk cita-cita mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dengan hikmat dan akal budi, agar sungguh-sungguh sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak yang sementara terus memperjuangkan cita-citanya, terus menempuh proses pendidikan, mereka sungguh-sungguh boleh dijauhkan dari dari hal yang dapat menjerumuskan kehidupan mereka, yang menjatuhkan kehidupan mereka untuk jatuh ke dalam keterpurukan. Olehnya itu Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun dan memimpin anak-anak kami ini, agar mereka senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa belajar keras untuk mencapai apa yang menjadi harapan dari mereka masing-masing. Dan kami percaya setiap jerih payah dari anak-anak-Mu, Tuhan akan menyatakan berkat pada waktunya. Bapa di dalam sorga, demikian juga bagi segenap guru di tempat ini bersama dengan kepala sekolah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah boleh memakai mereka menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan, perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mendidik, mengajar anak-anak kami ini menjadi manusia yang lebih berguna. Terima kasih ya Tuhan, pengabdian mereka kami percaya Tuhan yang akan membalaskan, memberkati mereka di dalam kehidupan masing-masing
di dalam keluarga, di dalam setiap aktivitas dan keberadaan hidup yang Tuhan masih karunia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memuliakan Tuhan melalui sebuah pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pergilah, lakukanlah dan pegang teguhlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Arahkan seluruh hatimu dan kehidupanmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebuah pujian sebagai nyanyian syukur akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesusku.